di Apotek Kimia Farmasi Linus. Baik Ibu, langsung kepada pertanyaan yang pertama ya Bu. Apakah yang dimaksud dengan swamedikasi menurut Ibu? Iya, jadi swamedikasi itu upaya pengobatan diri sendiri. Jadi si pasien itu datang dengan keluhan. Mereka datang tanpa resep dokter atau rekomendasi dari dokter. Nah, kenapa swamedikasi itu perlu dilakukan ya Bu? Iya perlu, karena banyak juga pasien itu yang gejala sakitnya tuh masuknya ke gejala ringan. Jadi mereka itu sebenarnya dilakukan swamedikasi atau pengobatan diri sendiri juga bisa sembuh. Gitu. Nah, apakah swamedikasi itu adalah tindakan yang tepat untuk melakukan swamedikasi dan tindakan yang pertama? Nah, swamedikasi itu tepat, tapi sesuai. Yang pertama kita harus tahu apa gejalanya. Terus yang kedua kita harus tahu siapa targetnya, maksudnya siapa yang mengalami gejalanya. Bisa juga anaknya atau orang tuanya, jadi kita tetap harus tanyain tuh gejala swamedikasinya itu untuk siapa atau siapa yang mengalaminya. Terus juga kita harus tahu berapa lama sudah mengalami gejala tersebut. Terus kita juga harus tahu obat yang sudah dikonsumsi sebelum si pasien ini melakukan swamedikasi atau datang ke apotik. Nah, baru kita bisa melakukan swamedikasi atau ngasih rekomendasi obat apa saja yang tepat untuk pasien tersebut. Nah, jika sudah melakukan swamedikasi ya Bu, namun belum sembuh juga, maka apa yang harus dilakukan? Nah, kalau misalkan sudah swamedikasi, kan kalau swamedikasi itu pengobatannya tentang waktunya dari 3 sampai 7 hari, tapi gejalanya masih ada atau tambah memburuk gitu ya, itu lebih baik konsultasi ke dokter, karena mungkin juga ada gejala lain atau gejala penyertanya. Nah, dalam melakukan swamedikasi itu apakah boleh ya Bu mengonsumsi obat lebih dari satu macam dalam waktu yang bersamaan? Boleh, asalkan obatnya itu sesuai terapinya gitu. Jadi kita harus tahu obatnya itu sesuai nggak indikasinya, tepat nggak indikasinya. Kalau misalnya lebih dari satu sih nggak apa-apa, boleh. Oh iya. Nah, bagaimana cara untuk menentukan obat gastritis dalam melakukan swamedikasi itu Bu? Nah, untuk melakukan obat swamedikasi penyakit gastritis ini, kita pertama harus tahu penyebabnya dulu. Itu gastritisnya termasuk gastritis akut atau kronis. Tapi kebanyakannya kan yang melakukan swamedikasi itu kan gejala-gejala ringan ya. Jadi bisa dikasih obat bebas dulu untuk swamedikasinya gitu. Kalau misalkan si pasiennya sudah meminum obat bebas atau obat-obat biasa, mereka baru boleh kita lanjut pemberian obat wajib apotek. Itu bisa kita kasih di ketika mereka datang ke apotek swamedikasi dengan keluhannya. Nah, baiknya berapa lama ya Bu menggunakan obat dalam melakukan swamedikasi itu? Nah, untuk swamedikasi ini rentangnya itu 3 sampai 7 hari ya. Jadi dilihat nih perbaikannya dalam 3 hari. Kalau misalkan emang sudah baik ya nggak perlu dilanjutin pengobatannya. Tapi kalau misalkan dilihat udah sampai 7 hari tapi masih ada gejalanya atau gejalanya tambah buruk, sepertinya emang harus konsultasi sama dokter gitu. Menurut Ibu, pengertian dari gastritis itu apa ya Bu? Jadi gastritis itu sebenarnya terjadi peradangan atau perdarahan pada mukosa di lambungnya itu. Nah, penyebab dari penyakit gastritis itu apa saja ya Bu? Penyebabnya itu bisa dari segala ya, banyak penyebabnya yang bisa menyebabkan gastritis. Yang pertama itu dari pikiran dan emosional, karena dari pikiran dan emosional bisa mempengaruhi asam di lambung gitu. Yang pertama, jadi asam di lambungnya itu bisa naik apabila banyak pikiran atau emosionalnya tidak stabil. Terus yang kedua bisa juga dari pola makan yang tidak teratur, itu paling sering terjadi. Jadi penyakit gastritis ini bukan karena si penderita tidak makan, tapi karena si penderitanya itu makannya tidak teratur gitu. Jadi harusnya membiasakan diri kapan jam makannya, kapan jam semilanya, dan itu harus sudah terjadwal gitu. Nah, terus yang ketiga juga bisa karena konsumsi makanannya yang kurang bersih pertama. Karena kan gastritis ini bisa disebabkan oleh bakteri ya. Jadi makanan yang harus kita konsumsi juga kita harus perhatikan kebersihannya.
Terus juga jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa mengiritasi lambung atau yang makanan-makanan yang asam seperti kopi gitu. Ya. Kemudian apa saja tanda dan gejala orang yang terkena penyakit gastritis ya Bu? Nah, tanda gejalanya itu yang paling sering terjadi itu mual dan muntah. Nah, sudah mual dan muntah baru terasa rasanya terbakar gitu di bagian lambungnya, di bagian ulu hatinya itu. Lalu tekanan darahnya menurun, pusing, terus keringat dingin, terus bisa juga sampai nadinya cepat atau takikardia. Ya. Nah, di manakah tempat nyeri yang khas untuk nyeri lambung dan seperti apa nyerinya? Nah, biasanya itu tempat khasnya di bagian perut, ulu hati agak sebelah kiri atau tengah gitu. Nah, nyerinya itu dia tajam, jadi dia tuh sampai perih seperti ditusuk gitu, biasanya begitu. Terus bisa sampai naik ke dada atau sampai ke kerongkongan. Kemudian apakah penyakit gastritis itu bisa disembuhkan atau tidak ya Bu? Nah, bisa iya, bisa tidak. Karena kan gastritis itu kan ada yang termasuk gastritis akut, ada yang gastritis kronis. Apabila gastritis yang disebabkan oleh bakteri, berarti kan penyebabnya tuh bakteri dari makanan. Kalau misalnya kita bisa menjaga makanan dan bakterinya itu bisa mati, kita obati, berarti kita bisa sembuh. Apabila akut itu biasanya itu si ususnya itu, peradangannya itu sudah tidak bisa diobati. Jadi kita paling bisa mengobati dan menghindari pencetus si gastritisnya ini, penyebabnya ini. Nah, apakah penyakit gastritis itu bisa menyebabkan kematian Bu? Bisa, tapi sangat jarang ditemui kematian karena gastritis. Ada berapa macam jenis penyakit gastritis ya Bu? Gastritis itu kebanyakannya yang sering terjadi di Indonesia itu ada gastritis akut sama gastritis yang kronis. Nah, kalau akut itu penyebabnya ada peradangan pada mukosa lambung. Jadi mukosa lambungnya itu teriritasi gitu. Jadi udah luka di mukosa lambungnya. Nah, kalau misalkan untuk gastritis kronis itu disebabkan oleh adanya bakteri Helicobacter pylori, dan dia itu sifatnya berulang sampai menahun, jadi lama gitu. Nah, apa yang harus dilakukan jika mengalami gastritis itu ya Bu? Nah, jika mengalami gastritis, pertolongan pertamanya kita bisa memberikan obat-obatan yang bisa didapat di warung. Kayak misalkan obat antacid itu bisa kita gunakan untuk pertolongan pertama gitu. Terus juga langsung hindari penyebabnya untuk terapinya. Jadi hindari makanan-makanan pencetus gastritisnya. Kayak misalkan makanan-makanan yang tinggi lemak atau makanan pedas, itu kita hindari dulu gitu. Apa sajakah yang harus diperhatikan dalam memilih obat gastritis? Nah, yang pertama kita tuh sebelum pilih obat, kita harus tahu dulu gejala kita ini benar gastritis atau enggak, gitu kan? Kan gastritis itu tadi udah diketahui ya, yang sakitnya di bagian perut, ulu hati ya. Nah, itu dia. Jadi kita bisa kasih opsi obatnya itu, pertama kasih obat yang mengandung antacid dulu, kayak aluminium hidroksid atau magnesium hidroksid. Jadi dia itu bisa meredam asam lambung yang berlebih pada mukosa lambung kita. Nah, kalau misalkan belum juga sembuh, kita bisa lanjut tahap swamedikasinya ke obat-obat yang boleh diberikan pada saat swamedikasi gitu. Jadi kan ada beberapa obat yang bisa diberikan tanpa resep dokter di apotek. Apa sajakah yang harus diperhatikan dalam memilih obat gastritis? Yang harus diperhatikan yang pertama kan tadi ya penyebabnya. Ya. Terus yang kedua kita juga harus tahu nih penyebabnya itu kan apa. Terus kalau misalkan emang nggak sembuh nih pakai obat antacid atau yang biasa dulu, course lainnya dulu antacid, kita bisa lanjut ke swamedikasi tahap selanjutnya. Jadi kita bisa kasih obat-obat ranitidin atau PPI. Jadi kita harus tahu dulu nih penyebabnya apa gitu.
Apakah obat gastritis itu dijual bebas, Bu? Iya, bisa dijual bebas. Ada juga yang harus dengan menggunakan resep, tapi banyak juga yang bisa dibeli bebas. Jika terjadi efek samping setelah menggunakan obat gastritis itu, maka tindakan apa yang harus dilakukan ya, Bu? Pertama harus diberhentikan ya. Setelah diberhentikan, kita antisipasi ke efek samping yang terjadi. Kebanyakannya obat-obat gastritis itu efek sampingnya itu konstipasi ya, atau susah buang air besar. Jadi ya kita obatin dulu nih si konstipasinya. Obatnya diberhentikan dulu. Terus kalau misalkan masih ada gejalanya, kita bisa ganti obat yang di pilihan terapi yang lainnya. Siapa saja orang yang terkena penyakit gastritis, yang beresiko terkena penyakit gastritis, Bu? Kalau misalkan yang beresiko itu bisa semua orang ya. Tapi yang faktor resiko yang tinggi itu pertama orang yang mengkonsumsi rokok. Terus juga orang yang pola makannya itu tinggi lemak dan tidak teratur. Terus juga yang usianya sudah lumayan tua ya, karena si mukosa lambungnya ini melemah seiring berjalannya usia, bertambahnya usia. Kemudian bagaimanakah pola makan yang baik untuk penderita gastritis itu, Bu? Nah, pola makan yang baik untuk penderita gastritis itu sebenarnya harus pola makan yang teratur. Jadi kita harus bisa bagi jadwal. Jadi kita pola makan yang ideal itu 5-6 kali sehari. Jadi 5 kali sampai 6 kali itu diselingi oleh snack atau makanan camilan. Jadi sarapan pagi, terus 2 jam kemudian baru kasih snack, 2 jam kemudian baru makan siang gitu. Jadi seling lagi snack siang, baru nanti makan malam atau makan sore. Jadi itu harus teratur. Jadi kita tuh mengatur pola makan di lambung kita juga. Jadi lambung kita tuh tahu waktunya kapan mereka harus kerja, kan? Harus kerja apa nih, ada makanan masuk nih gitu. Kapan juga mereka harus tahu waktunya mereka istirahat gitu. Jadi mereka tuh udah teratur gitu, tahu kapan mereka lapar gitu. Jadi pokoknya intinya harus teratur gitu. Kenapa penderita gastritis itu harus pola makannya harus baik? Nah, kenapa pola makan harus baik, harus teratur? Karena supaya mampu meringankan beban kerja saluran pencernaan. Jadi kan si saluran pencernaan ini kan udah punya jadwal gitu loh, kalau misalnya teratur itu kapan mereka kerja, kapan mereka istirahat. Terus membantu juga menetralisir kelebihan asam lambung dan memberikan makanan dengan zat gizi dan tidak merangsang asam lambung gitu. Jadi intinya mah kenapa harus ngatur pola makan, karena supaya mampu mereka itu meringankan kerja bagian saluran pencernaan kita gitu. Nah, makanan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita gastritis, Bu? Makanan yang tidak boleh dikonsumsi, yang pertama itu pemicunya itu makanan yang pedas, terus alkohol, kopi, dan minuman yang mengandung kafein, misalnya teh gitu kan, itu dia memicu gastritis. Terus makanan yang berlemak, gorengan juga itu dia memicu gastritis. Jadi beberapa kali makan sehari dengan porsi kecil juga bisa membantu meringankan gejala gastritis. Yang penting teratur dan rutin gitu. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir, bagaimanakah cara untuk mencegah penyakit gastritis ya, Bu? Nah, jadi untuk mencegah penyakit gastritis ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperhatikan pola makan dan mengkonsumsi makanan yang baik untuk dikonsumsi. Jadi yang tadi yang dipantang nggak boleh buat gastritis itu harus diperhatikan ya, nggak boleh dimakan. Jadi zat-zat makanan yang baik aja yang dikonsumsi. Terus tidak menggunakan obat-obatan yang mengiritasi lambung gitu. Jadi harus diketahui juga banyak obat-obatan yang mengiritasi lambung. Jadi kita harus tahu kita konsumsi obat-obat jangan yang mengiritasi lambung, apalagi vitamin ya, vitamin C seperti itu kan mengiritasi lambung. Sebaiknya dihindari untuk penderita gastritis. Terus juga makannya itu harus teratur dan tidak cepat. Jadi supaya saluran pencernaan kita bekerjanya dengan baik. Terus juga mengurangi makanan yang terlalu pedas dan berminyak. Itu juga meningkatkan beban berat itu di saluran pencernaan kalau kita makan gorengan atau makanan-makanan yang pedas. Nah, terus juga hindari merokok
alkohol, terus kurangi stres, dan olahraga yang teratur yang terakhir. Baik Ibu, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan dan dijelaskan. Iya, semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi edukasi untuk masyarakat di sekitar kita.